Sesuatu yang tidak mungkin itu kadang bisa dibuat mungkin dengan cara memberi. Saya berkata, Tuhan, gak mungkin. Waktu itu saya punya satu sepeda motor. Dan itu barang milik satu-satunya sebelum saya nikah. Tuhan bicara sama saya, berkata, berikan itu. Saya bilang, Tuhan, enggak, saya nggak salah dengar. Waktu itu masih sepeda motor saya harganya masih $1.000. Tapi karena saya nggak punya apa-apa, itu berharga buat saya. Satu-satu yang saya punya. Saya bilang, Tuhan nggak maksa, berkata, ayo kasih, kalau nggak mati kamu. Nah, dia bukan Tuhan yang begitu. Banyak orang bisa kepahitan gara-gara kalau pendeta kau bantang keuangan lo saya. Itu salah sih. Hatimu berarti nggak beres kalau gitu. Pokoknya cek hati ini ya. Kalau ada hamba Tuhan ngomong khotbah duit, terus hati saudara jengkel marah, berarti nggak beres hatimu. Dan nggak marah ya kata kasih korban, kalau nggak kamu kasih korban pasti kamu mati. Enggak. Dia hanya whisper, seperti hanya bisikan. Sesuatu kadang suara itu begitu halus, lembut, tidak terdengar. Tapi kuat di dalam berkata, taruh sesuatu yang berharga. Dari hidupmu mau keluar bau apanya, letakkan sesuatu di sana. Saya coba mengalihkan berkata, salah dengar saya. Ini bukan suara Tuhan, ini suara setan ya. Karena tidak menggema kuat di hati saya. Tidak bicara tegas di telinga saya. Tidak ada penglihatan malaikat Gabriel berkata, kasih persembahan. Tidak ada. Tapi yang saya dengar hanya whisper, sesuatu hanya begitu pelan, sepoi-sepoi. Tapi ada Tuhan di situ, seperti Elia. Bukan seperti gempa yang besar, angin ribut yang besar, dan ada Tuhan di situ. Hanya sepi, pelan, tapi kuat di sini. Hari itu saya bawa STNK dan kunci dalam persembahan, bukan dengan tertawa, menangis misalnya. Saya hancur, saya seperti sesuatu robek di hati saya. Tapi saya masih ingat peristiwa itu. Itu awal Tuhan mulai kerja dalam hidup saya. Saudara, Tuhan itu tidak ingin membuat saudara miskin. Tapi Tuhan mau yang terbaik, yang berharga dari hidup. Itu apa? Tidak selalu uang. Saudara kalau datang seminarnya mau seru bisa kepahitan. Kenapa? Tiap khotbah minta persembahan. Udah dengar khotbahnya dari tempat yang mau seru. Siapa yang mau ngasih 1.000 maju ke depan? Caranya gitu. Siapa yang mau ngasih 10.000? Ayo berdiri. Tak pikir ini terang-terangan banget nih orang bule. Langsung gitu. 10.000 ke depan. 1.000 di bawah, 10.000 di atas. Bisa gitu saya. Saya bisa pulang kemana-mana loh, tapi itu Nabi Tuhan. Dan saya nggak salahkan. Dan saya berani percaya Tuhan juga suruh dia begitu. Coba pendeta Indonesia khotbah begitu bisa dimaki-maki, dilempari Alkitab itu saya. Tapi terjadi baru kemarin 2 minggu yang lalu. Who God move you $10,000? Stand up. Gitu. Kalau berdiri 1-2 orang, no, God told me more than 2. About 50 people. Gitu. Tapi tegas sekali. Tapi di situ saudara harus ngerti, lihat. Pada saat itu terjadi, hatimu tuh rasanya bagaimana? Kok marah? Yang gak beres hatimu. Do you believe that God still spoken? Masih bicara sampai hari ini? Dia masih bicara. Karena semua ketidakmungkinan itu kadang bisa dilepasin apa? Dengan satu korban. Sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Amin. Saat saya letakkan itu, saya lihat. Saya nggak lihat langsung hasil tuayan atau apa.
Tapi saya lihat hati cinta gelora itu mulai menyala di hati saya. Kaki diam itu mulai menyala lagi. Setiap kali saya ingat peristiwa itu yang mendorong, yang memotivasi saya, yang menginspirasi saya, yang membuat saya bergerak, yang membuat saya cinta kepada Tuhan untuk berani memberikan bukan hanya korban, tapi seluruh hidup. Bukan jangan pikir setelah memberi korban selesai. Enggak. Tuhan mau kita lebih dalam. Dia tidak mau hanya sepangkal kaki, selutut. Dia mau kita naik lagi sepinggang. Dia mau sebahu. Dia mau sampai kita tenggelam ke dalam sungai. Setelah itu Tuhan minta deposito. Setelah itu Tuhan minta mobil saya. Rasanya bagaimana? Rasanya senang bisa memberi. Yesus bukankah berkata lebih baik memberi daripada menerima kan? Tidak ada kegerakan tanpa korban. Nonsense. Korban tidak selalu uang. Kadang pakai lutut, kadang berdoa, kadang datang lebih awal 1 jam di muka, 2 jam di muka, berlutut sembahyang minta hadirat Tuhan. Semua revival selalu ada orang pasti yang bayar. Semua kebuntuan, semua kebekuan, semua kemustahilan selalu pecah gara-gara apa? Ada orang yang berani bayar. Amin. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus bayar dengan sesuatu. Baru api itu akan turun. Imam diberitahu di zaman perjanjian lama berkata, tidak boleh api itu padam. Setiap pagi harus ada yang memberikan korban supaya api itu tetap menyala dan tidak boleh padam. Harus ada apa? Korban. Hidup kita harus ada yang berani kita katakan. Ingat loh saudara, tidak salah uang. Gereja kami kenapa? Saya mau ngomong jujur, saya cerita tentang gembala saya lihat gembala saya cukup dekat lah.